satu minggu sudah lewat. Sekarang kita berjumpa lagi via online. Ayo kita sama-sama ibadah sekolah minggu di rumah aja. Selama satu minggu ini adik-adik sudah berbuat baik apa? Coba dipikir. Sudah berbuat baik apa ya? Ada nggak yang bantu cuci baju? Ada nggak yang bantu ibu sapu, nyapu di rumah? Atau adik-adik ada yang bantu-bantu bersih-bersih rumah? Itu juga. Habis makan kora-kora ya, juga mendengarkan orang tua. Juga kalau bangun tidak siang-siang ya, meskipun kalian belum sekolah seperti sedia kala, tapi bangun tetap harus pagi, harus tetap olahraga. Kakak juga loh bangun pagi olahraga supaya tubuh kita sehat, otak kita cerdas, perilaku dan budi pekerti kita baik, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Ayo kita awali ibadah kita dengan memuji, memuliakan Tuhan, sebab Ia Allah yang layak kita tinggikan. Ayo. Sesudah memuji memuliakan Tuhan, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau minta tolong sama Roh Kudus untuk menolong membuka hati kita, sehingga firman yang masuk nanti dapat kita mengerti dan dapat kita lakukan. Ayo sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Bapa yang penuh kasih, diberkati kami sepanjang minggu, boleh kami lewati dengan sukacita, dengan pertolongan Tuhan, sehingga tubuh kami tetap sehat. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat pada Engkau, dengan mendengarkan firman yang akan kami dengarkan, sehingga iman kami boleh bertumbuh subur, menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami. Nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Ya Tuhan Yesus, berkati semua yang mau mendengar, juga berkati Kakak Emi yang akan mewartakannya, sehingga kami boleh mengerti.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kali ini ayat hafalannya dulu karena sulit kali ini ya. Yaitu Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sekali lagi, Mazmur 19 ayat 2, yaitu langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sekali lagi, adik-adik ayo ulangi sendiri. Ayo adik-adik. Adik-adik, kakak mau bercerita tentang hal baik pemberian Tuhan, yaitu diambil di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Tahukah adik-adik, siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Adik-adik pasti tahu ya, jawabannya adalah Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka itu percaya kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi mereka tidak mengenal siapa Tuhan yang Maha Kuasa itu. Jadi itu menjadi tugas kakak dan adik-adik untuk memberitahukan pada semua orang. Itu loh langit, bumi dan segala isinya, juga laut dan segala isinya. Yang menciptakan adalah Tuhan Yesus. Demikian juga pada penduduk di kota Athena. Penduduk kota Athena juga percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga mereka menciptakan patung-patung berhala ya, seperti patung kepandaian, patung kesembuhan, kesuburan, kekayaan, yaitu patung-patung berhala. Juga mesbah-mesbah untuk mereka memberikan persembahan supaya apa yang mereka inginkan dapat tercapai. Itu salah ya, tapi Roh Kudus menggerakkan hati siapa? Paulus ya, Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika digerakkan oleh Roh Kudus, dia pergi ke kota Athena. Sesampainya di kota Athena, Paulus sedih ya, bagaimana ini? Seluruh penduduk percaya kepada alam semesta, tapi bukan kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada patung-patung yang mereka ciptakan itu. Karena hal itu, Paulus kemudian berdiskusi dengan orang-orang di rumah ibadat orang Yahudi. Demikian juga Paulus juga berdiskusi dengan orang-orang itu di pasar Athena ya. Kenapa di pasar Athena? Karena di pasar Athena itu pada zaman dulu itu juga tempat orang berdiskusi. Karena orang-orang mendengar pengajaran baru dari Paulus, mereka merasa disegarkan. Mereka merasa ini yang benar ini, pengajaran yang benar ini. Oleh karena itu, Paulus dibawa pada sidang, yaitu sidang Areopagus. Di sidang Areopagus itu Paulus ditanyai, dari manakah kamu mendapat ajaran yang baru itu? Lalu Paulus berdiri di depan dan menceritakan bahwa dia memperoleh pelajaran baru itu tentang siapakah Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah dari Tuhan Yesus. Dan dia menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang Mesias karena dia hidup, mati dan dapat bangkit lagi. Dan pesannya supaya semua orang yang percaya kepada firman Tuhan tidaklah akan binasa, tetapi memperoleh keselamatan yang kekal. Dan banyak yang menolaknya, mengejeknya. Tidak mungkin orang mati bisa bangkit kembali ya, apalagi naik ke surga. Mereka tidak percaya. Tetapi banyak orang yang percaya. Mereka pasti digerakkan Roh Kudus untuk semakin
percaya. Dan siapa yang percaya itu? Yaitu Dionisius, juga seorang wanita yang bernama Damaris ya. Mereka percaya bahwa dengan mengikuti ajaran Paulus mereka akan memperoleh keselamatan. Nah, mestinya siapa yang bersyukur sekarang saat ini? Pasti kakak dan adik-adik, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan alam semesta ini yang akan menyelamatkan kita ya. Kita boleh memperoleh keselamatan, sehingga tugasnya kita untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias, yaitu juru selamat manusia. Adik-adik, sesudah mendengarkan cerita kakak, adik-adik bisa nggak jawab pertanyaan ini? Nomor 1, Roh Kudus menggerakkan hati Paulus untuk pergi ke kota ... Nomor 2, kota Athena terkenal dengan banyaknya ... Pertanyaan nomor 3, lalu mereka membawa Paulus menghadap pada sidang ... Nomor 4, Paulus akhirnya pergi meninggalkan mereka karena mereka menolak apa? Ayo. Nomor 5, meskipun banyak yang menolak, namun ada juga yang percaya. Mereka adalah ... dan ... Dua orang tadi dalam cerita adik-adik siapa namanya? Bagi adik-adik yang bisa menjawab, nanti sekolah minggu GBI Graha Family akan memberikan sedikit bingkisan. Adik-adik, sesudah mendengarkan firman Tuhan, ayo kita tutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Biar minggu depan kita boleh berkumpul lagi, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita imannya kuat, sehingga kita boleh bersaksi ya kepada semua orang bahwa alam semesta ini siapa yang menciptakan? Tadi ceritanya siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah seorang siapa? Ayo. Siapa? Mesias. Dia adalah penyelamat hidup kita. Ayo sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kami mau belajar menjadi anak-anak yang boleh bersaksi bahwa alam semesta dan segala isinya adalah Tuhan Yesus yang menciptakan. Demikian juga dengan hidup kami, kepandaian kami, kecerdasan kami, serta budi pekerti kami. Semuanya adalah Tuhan yang menciptakan. Papa, Mama yang Kau sediakan dalam hidup kami, juga Tuhan yang memberi. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah hidup yang Kau beri, juga anugerah keselamatan yang Kau beri. Pegang tangan kami sampai dewasa nanti. Biarlah Tuhan sendiri yang turut campur di dalamnya, memperkuat iman kami. Kami tidak goyah, ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan juga menyertai kami semua dengan kekuatan, kesehatan, sehingga mampu melewati virus corona, dan kami boleh berkumpul seperti biasanya di gereja. Biar kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.